Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita untuk beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah. Ada dalam sebuah doa yang doa tersebut pada hakikatnya melihat bagaimana perjalanan hidup kita ini masuk dan keluarnya secara benar atau tidak. Maka doa tersebut berbunyi, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, rabbi adkhilni, ya Allah masukkanlah saya mudkhala sidqin, masuk secara benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah saya mukhraja sidqin, keluar secara benar. Ada dua ungkapan di sini. Pertama, masuk secara benar dan keluar secara benar. Pada hakikatnya ketika dibawa dalam konteks kehidupan kita ini sebenarnya masuk dan keluar. Ketika konteks masuk dan keluar tentu berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita ini. Kenapa demikian? Karena ketika masuk secara benar, tentu kita akan mendapatkan sebuah kebenaran, kebaikan padanya. Tapi ketika kita keluar secara benar, maka tentu kita akan mendapatkan kebaikan dalamnya, dalam kategori disebut dengan husnul khotimah, dengan penutup yang terbaik. Tapi ketika kita bawa kalimat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin dalam konteks asbabun nuzul, maka ayat ini salah satu adalah bantahan terhadap propaganda daripada orang kafir Quraisy yang waktu itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad keluar dari Makkah untuk hijrah itu adalah karena diusir orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi Muhammad masuk ke Madinah dalam konteks hijrah tersebut karena dia merendahkan dirinya, menghinakan diri orang-orang Madinah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Artinya apa? Rasulullah masuk ke Madinah atas perintah Allah secara benar, dan Rasulullah keluar dari Makkah atas perintah Allah juga secara benar. Di dalam konteks lain dikategorikan juga bahwa kehidupan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana Ibnu Abbas juga meriwayatkan dengan kata adkhilni mudkhala sidqin, masukkan secara sebenar, dikata yakni al-maut, yaitu kematian. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan saya secara benar, itu al-hayah ba'dal maut, kehidupan sesudah kematian. Maka Ibnu Abbas dalam konteks riwayat ini bagaimana melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, di akhirnya ada sebuah gerbang, yang gerbang itu disebut gerbang kematian. Apakah kita masuk dalam gerbang tersebut dengan benar atau tidak? Ketika kita masuk ke gerbang tersebut secara benar, itu artinya kita masuk dalam kategori husnul khatimah. Tapi ketika kita masuk dalam gerbang tersebut bukan secara benar, maka kita disebut dengan su'ul khatimah. Maka sesudah tersebut wa akhrijni mukhraja, berarti keluar dari kehidupan sesudahnya, yaitu kehidupan akhirat. Sidang jamaah pemirsa televisi MUI yang dirahmati Allah. Maka ketika kita bawa dalam prinsip dasar seperti ini di dalam kehidupan kita, itu menggambarkan banyak sekali bagaimana kita masuk dan keluar sebenar. Sebagai contoh, pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama adalah ketika masuk masjid secara benar dan masuk masjid secara
masuk masjid secara benar adalah memasukkan kaki kita kaki kanan dan berdoa. Dan keluar masjid secara benar adalah kita keluar masjid yang berdoa dan melangkahkan dengan kaki kiri. Ini masjid. Tapi ketika kita balik kepada kamar mandi, WC dan sebagainya, maka masuk WC secara benar adalah kita melangkahkan dengan kaki kiri dan berdoa. Kemudian ketika kita berdoa dan melangkah dengan kaki kiri, kemudian ketika keluar daripada kamar mandi, maka kita langkahkan kaki kanan lalu berdoa. Ini maknanya masuk secara benar. Ketika masuk secara benar, keluar sebenarnya dalam konteks kehidupan kita seluas, artinya para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu juga berkaitan pekerjaan. Di dalam mencari pekerjaan, masuk suatu pekerjaan yang kita kerjakan, apakah kita masuk secara benar? Nanti keluarnya secara benar. Keluar secara benar artinya mendapat ridho dari Allah, mendapat suatu kebaikan. Masuk dengan kebaikan, keluar dengan kebaikan. Tapi ketika orang masuk suatu pekerjaan dengan sebuah keburukan dan sebagainya, nanti keluarnya dengan sebuah keburukan juga. Ini ketika kita bawa dalam konteks itu. Tapi ketika bawa dalam konteks kehidupan kita, adalah yang dikatakan Ibnu Abbas, yakni al-maut. Maka di akhir sana, akhir hidup kita ada di sana, ada sebuah gerbang yang disebut dengan gerbang kematian. Gerbang kematian inilah yang sebenarnya yang menentukan adkhilni mudkhalan sidqin. Masukkan saya secara benar di dalamnya. Maka masuk secara benar di dalamnya, tentu kehidupan kita ini harus kembali melihat bagaimana kita melihat kehidupan ini. Maka ketika Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti apa? Gharib atau 'abir sabil. Gharib adalah orang asing, 'abir sabil orang dalam sebuah perjalanan, seorang musafir. Tentu seorang musafir dia melakukan sebuah perjalanan, dia tidak akan menetap di tempat tersebut. Kalau dia menetap, itu mustautin. Dia akan melakukan perjalanan, maka nanti dia akan kembali lagi. Maka hidup dunia ini digambarkan Rasulullah sebagai seorang musafir. Kita berjalan, kita akan kembali. Apa? Kematian. Begitu juga Rasulullah mengatakan gharib, orang asing. Orang asing, kalau saya contohkan para pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini saya pergi sebuah negara. Tentu saya bukan WNI, tapi WNA, warga negara asing di negara tersebut. Maka karena saya sebagai warga negara asing negara tersebut, maka saya tidak akan tinggal lama di situ. Saya tunggu waktunya dan saya akan kembali lagi ke Indonesia. Begitulah konteks kehidupan kita sekarang ini. Bahwa kita sekarang seperti asing di dunia ini. Dan kita berjalan nunggu waktu sampai akhirnya. Ketika sudah akhir, kita kembali kepada Allah SWT. Maka ketika Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, tentu sebuah penghayat kepada diri kita bagaimana di akhir nanti kita dengan husnul khatimah. Jangan masuk dalam kategori su'ul khatimah. Ketika su'ul khatimah, tentu di situ akan mendapatkan kemurkaan, marahnya Allah SWT, dan kita tidak akan selamat. Maka dalam prinsip inilah sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan husnul khotimah di akhir hidup kita, bagaimana kita menjadikan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan baik. Walaupun dalam sebuah pepatah sering mengatakan hidup ini adalah sandiwara, hidup inilah panggungnya sandiwara, hidup adalah sebuah perjalanan sementara, hidup ini adalah jembatan menuju akhirat. Tentu itu akan merenungkan pada diri kita bagaimana akhir hidup kita. Untuk sampai di situ kita harus melepaskan dari kecintaan tersebut terhadap dunia, tapi kita bawa kepada kehidupan dunia. Tapi ketika dalam konteks dunia dan akhirat, maka tentu para pendengar para pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus mengimbangkan antara ibadah dengan kehidupan dunia. Maka ketika Allah mengatakan wabtaghi, maka carilah apa yang diberikan kepadamu kehidupan dunia, dan satu sisi kita harus mendapat kehidupan, kita seimbangkan. Maka di saat kita seimbangkan, tentu kita akan kembali kepada Allah dalam bentuk beribadah itu sendiri. Para pemirsa sidang jamaah televisi MUI yang dirahmati Allah, maka ketika kita dalam prinsip dasar seperti ini, tentu kita bagaimana melihat bagaimana kehidupan kita ini kembali kepada Allah. Pertama,
sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita isi kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ismun likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahir wal batinah. Ungkapan segala yang untuk mendapatkan cinta Allah dan ridhonya Allah dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik itu secara zahir dan secara batin. Maka ibadah di sini adalah semua aktivitas kehidupan kita harus kita niatkan karena Allah SWT. Yang kedua, ketika kita melihat konteks kehidupan dan akhir hidup kita, maka kita harus senantiasa banyak berdoa di sini, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Doa apa? Bagaimana kita di akhir hidup kita ini husnul khotimah. Kenapa? Kita takut. Sebagaimana dikatakan, asbaha mu'minan wa amsa kafiran, wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Itu paling kita takutkan. Bisa saja ada seorang di pagi hari dia beriman, sore hari dia menjadi orang kafir. Atau di sore hari dia beriman, di paginya menjadi orang kafir. Ini paling kita takuti. Kenapa? Karena hati kita dibolak-balik. Maka berdoalah kepada Allah SWT agar hati kita ini ditetapkan dengan agama Allah, ditetapkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga istiqomah. Yang ketiga, sidang jamaah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yang harus kita kokohkan adalah bagaimana kehidupan kita ini dekat kepada Allah SWT. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya, penutupnya. Maka penutup amal yang paling baik itu adalah senantiasa mengokohkan akidah kita, keimanan kita pada Allah SWT. Maka apapun rintangan, bagaimanapun kesulitan hidup ini, jangan lupa dekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa? Di balik itu tentu ada kebaikan-kebaikan dikasih Allah SWT. Di balik itu ada kemudahan-kemudahan. Tentu kita akan kembali kepada Allah dengan kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pemirsa televisi MUI dirahmati Allah SWT, demikianlah tausiah yang ringkas ini. Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran dan kehidupan kita dengan kebaikan, dengan ucapan adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin, mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.